ada 3 cara dianjurkan Rasulullah untuk yang sudah terlanjur jatuh pada dosa besar ini. Dosa besar ini Bukhari Muslim loh hadisnya. Anda bisa searching di internet 7 dosa yang menghancurkan. Keluar itu pasti hadisnya yang saya sebut tadi. Atau 7 amalan yang dinaungi Allah pada hari kiamat. Pasti keluar juga hadis-hadisnya tadi. Harus 7. Ya. Ini yang disebutkan. Ini yang disebutkan oleh Rasulullah. Ya. Ini yang disebutkan oleh Rasulullah. Kita percaya dari beriman aja. Oke Pak, sekarang kalau dulu saya pernah kerjakan. Baik, perhatikan. Nomor 3 amalan yang bisa menghapuskan dosa-dosa besar ini. 1, tentu bertaubat Pak. Dia perlu sholat khusus ini. Ambil air wudhu, ya, kemudian ambil tempat khusus berduaan dengan Allah, taubat. Karena itu orang yang dibunuh Pak menunggu di hari kiamat. Dia tunggu yang bunuh. Tidak akan pernah, perhatikan Bapak Ibu sekalian, tidak akan pernah lolos seorang yang membunuhnya ke surga sampai orang yang dibunuh ini mengatakan saya ridho. Itulah ngerinya ini dosa. Oke, hati-hati ya, fokus semua. Maka taubat sama Allah. Karena yang bisa membuat orang ini nanti berubah pikiran di akhirat atau apa, kita tidak tahu. Ingat Pak, kehidupan akhirat itu sama persis dengan kehidupan dunia. Dalam hal apa? Sadar kita, berpikir kita, ngomong kita. Ya, cuman itu sudah di akhirat. Terbuka semua yang tertutup Pak. Nggak ada yang bisa orang tutup-tutupi. Kalau di dunia masih jago orang Pak. Hilangkan tanpa letusan, tanpa apa? Tanpa dor-dor, hilangkan. Hilang di dunia, iya hilang. Ke sumur kemana? Dulu zaman ya dibuang ke sumur. Hilang memang orangnya. Kau kira hilang? Allah tidak kasih hilang. Ada CCTV-nya Allah. CCTV manusia ini saja Pak. Nggak lolos kita. Ada orang mau curi celengan, ketahuan di CCTV. Baru buatan manusia. Apalagi Allah yang maha mengetahui, lebih dekat dari urat nadi. Selesai. Jadi Bapak Ibu sekalian, pertama taubat sama Allah. Yang bisa mengampuni kita, membuat orang itu berubah di akhirat Allah. Yang kedua, ini juga penting. Ketika kita melakukan dosa yang besar tadi, sengaja atau tidak, hal yang perlu yang selanjutnya kita lakukan adalah mendatangi atau mencari orang-orang yang, kalau dia berkaitan dengan manusia, mencari orang-orang yang bisa kita lakukan amal soleh kepadanya. Saya kasih contoh tadi. Kan di sini di 7 dosa besar ada memakan harta anak yatim. Berarti kebalikannya, kalau memakan harta anak yatim dosa besar, berarti memberi makan anak yatim bagian daripada apa? Bagian daripada amalan yang besar pahalanya. Karena Rasul mengatakan, saya dan orang yang mengasuh anak yatim itu seperti ini di surga, dekat sekali, jari telunjuk dan jari tengah. Maka ketika kemudian dia pernah melakukan dosa besar, bisa jadi dengan memberikan anak yatim makan, atau memberikan orang-orang yang penghafal Quran, belajar ngaji makan, itu bagian daripada dosa besar. Itu bisa menghapuskan. Karena dalam surah Hud dikatakan innal hasanat yudhibna sayyiat. Surah Hud ayat 114. Nanti cari sendiri ayatnya. Hud ayat 114. Allah mengatakan apa? Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghapuskan dosa-dosa. Jadi apa? Kebaikan-kebaikan itu menghapuskan. Nah, catatan yang dihapuskan itu adalah dosa-dosa kecil. Bagaimana Ustaz kalau dosa besar? Ya dosa besar butuh amalan yang lebih besar. Ya setelah taubat tadi. Atau Bapak Ibu sekalian, ya, beramal juga dengan mencari orang-orang yang ada di sekitarnya, termasuk meminta maaf ya, kepada orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Tidak tahu namanya. Tidak tahu namanya. Iya. Adanya orang ini bikin kacau orang lain. Gitu. Iya iya. Dihilangkan nama negara. Iya iya. Kita nama negara loh. Dihilangkan. Iya. Zaman dulu kan sekolah-sekolahan itu. Iya. Nah itu juga sama Pak persis. Iya. Dia tanpa letusan
Sama Pak, ini dosa besar dalam agama kita. Kita tidak boleh, agama dan negara itu dua hal yang tidak boleh dipisahkan Pak. Tapi ketika ada perintah agama, ya kita harus lebih taat pada. Nah begini saya, sederhananya begini. Kalaupun itu sudah terjadi misalkan, ya kita melakukan hal yang disadari dengan mencoba menghapuskan dosa itu. Kita ini nanti bertanggung jawab di hadapan Allah, bukan di hadapan presiden, apalagi di hadapan jenderal. Kadang-kadang ada perintah-perintah mereka yang tidak sesuai dengan maunya Allah. Cuman perintah mereka itu cuma mau karena syahwatnya saja, nafsunya yang tidak terpenuhi karena dia merasa dia jenderal, dia bilang bunuh tanpa letusan, tanpa, mungkin bisa jadi bukan untuk kemaslahatan banyak. Nah ini adalah Bapak Ibu sekalian, ini dilema banget. Iya. Makanya ketika seorang bertugas, nah kecuali dia membahayakan orang dengan ingin membunuh orang lain misalkan, teroris, itu perlu dibunuh Pak. Ya, misalkan kayak di Papua KKB itu yang bunuh semua orang, nah, itu perlu Pak. Iya. Temannya Dudung. Iya, temannya Jenderal Dudung ya. Iya. Itu yang perlu dibahas sebenarnya, karena dia membahayakan orang dengan ini dibunuh. Nauzubillah. Nah, adapun yang lain-lain jangan Pak. Ustadz dibunuh, jangan kok dong. Tidak dibunuh apa dan ustadz kasihan ya misal. Jangan Pak. Bilang sama jenderal, saya Pak lebih bagus tidak jadi prajurit daripada saya harus membunuh Pak orang yang tidak bersalah. Karena kadang-kadang prajurit takut kehilangan pekerjaan. Jenderalnya bilang bunuh, dia bunuh Pak. Dia kodong namanya prajurit. Nah inilah pentingnya punya jenderal beriman, dandim yang soleh, ya, panglima yang soleh, yang tidak mau rakyatnya tersiksa. Ya, karena kan penjara sekarang, tangkap penjarakan, ya, kasih taubat jauh lebih baik daripada kamu bunuh, gitu. Penjarakan. Ya. Setelah di penjara, bikin pembinaan di penjara. Saya sering ceramah di rutan sini di Salemba, di Alauddin sana. Biasa. Doa banyak kok yang mau bertobat dulu, membunuh dulu apa, mau bertobat. Nah itu yang kedua Pak. Jadi mencari orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya atau yang di sekitarnya, kita akui aja. Daripada di akhirat, ya. Mungkin dengan cara ini Allah ridha. Ya. Saya satu contoh misal, kita mengaku dulu saya yang bunuh, ya. Saya juga cuma diperintahkan, saya tidak bisa menyebutkan, ya, begini. Atau kalau tidak mau karena malu, ya sudah, cari alamatnya, cari tahu orangnya, terus berbaik sama istrinya atau sama anaknya. Bagaimana caranya? Kita kirimkan dia beras, minyak goreng, kalau ya, apalagi gula, bawakan dia. Ya, tidak perlu kita ditahu karena mungkin kita malu, tapi Allah kan tahu. Ya Allah, ini bagian dari taubat saya ya Allah. Dulu saya melakukannya karena saya diperintah atasan ya Allah. Sekarang saya tidak mau lagi lakukan. Nah, ini bisa jadi hujjah di hadapan Allah. Ketika nanti kemudian orang itu mengatakan, ya Allah ini yang bunuh saya. Kita mengatakan, saya cuma diperintah atasan. Atasannya dipanggil, kau yang perintah. Atasannya tidak ada piamalannya, kita sudah ada. Apa malah? Saya ya Allah tiap bulan beras. Nah, itu bisa membuat sudah. Akhirnya orang ini mengatakan, kalau begitu saya ridho sama yang bunuh, saya tidak ridho sama atasannya. Tidak ada berasnya dia kirim. Apa? Iya enggak? Itu ingat Pak, akhirat kehidupan persis seperti dunia. Bedanya akhirat itu yaumuddin, hari pembalasan. Maliki yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Nggak ada mi sholat Pak di akhirat, nggak ada mi sedekah. Saya mau tawariki begini, ini nanti di akhirat baru kita sadar, masuk semua transferan pahala mengajinya anak muda dan saya tidak mengaji. Saya tidak mengaji, saya kenapa banyak sekali masuk ini transferan pahala. Dia bilang itu Ustaz Faroji tawari kamu sedekah, kamu ikut, itulah anak muda yang ngaji. Saya juga dapat pahala Pak, saya mengajak, saya juga bersedekah Pak. Nggak mungkin saya ajak orang yang tidak ikut di sini. Lebih dulu masuk uangku, alhamdulillah. Jadi amalan-amalan itu kita perlu lihat Pak, bahwa nanti di akhirat tuh bersaksi semua. Bahkan dua kambing yang berseteru Pak, bayangkan kambing saja tidak bisa diselesaikan Allah di akhirat. Tidak ada yang tidak diselesaikan, semua selesai. Makanya tidak akan masuk surga orang yang masih punya masalah dengan orang lain. Ingat-ingat mungkin semua dosa sama orang.
Cari itu orang, kalau saya sarankan, cari aja. Daripada di akhirat Anda capek beramal. Ini yang lebih dahsyat, Pak. Al-muflis ya, terakhir ya. Tahu al-muflis itu apa? Orang yang bangkrut. Siapa orang bangkrut itu kata Rasulullah? Orang yang datang dengan segudang amal soleh, tapi dia syatama hadza, menghina yang satu, zalama hadza, menzolimi yang satu, akhadha mala hadza, mengambil harta yang satu. Ini bagaimana? Kata Rasulullah, yukhad, diambil min sayyiatih, diambil dosa-dosanya orang dizolimi, dihina, ya, dikucilkan. Ini orang-orang yang dizolimi ini, dosa-dosa mereka, mereka yang bikin dosa, Pak, dikasih ke kita yang menzolimi. Wih, dia yang bikin dosa, kita yang dapat hukuman. Sebaliknya, pahala kita inilah yang dimakan bangkrut, Pak. Bagaimana Rasulullah bilang bangkrut? Kita yang sholat, dia dapat pahala. Kenapa? Nanti di akhirat dia bersama Allah. Ya Allah, dia zolimi saya. Akhirnya dengan adilnya Allah, kebaikan kita dikasih ke dia. Kalau belum cukup untuk menutupi dosa kita, zolim kita sama dia, dosanya dikasih ke kita. Apa ndak? Gila nanti kita di akhirat tuh kalau begitu. Allah, ya Allah, saya yang rukuk, saya yang sujud, saya yang puasa, Senin Kamis saya. Kenapa ke dia? Ya, karena kamu dulu zolimi dia. Makanya untuk menghindarkan itu, selesaikan memang dengan ini orang. Nah, itu tadi 3 caranya. Bertobat sama Allah, mencari orang-orang terdekatnya untuk kita berbuat baik, dan yang ketiga banyak beramal soleh. Janji tidak mengulangi beramal soleh. Dipilih salah satu ya. 3 nggak bisa, Pak. 3. Jangan dikasih pilihan ini. Nggak, bukan pilihan ini, 3 ini. Kalau Bapak bertobat tapi Bapak tidak banyak beramal soleh, dan Bapak juga tidak mencari orang-orang terdekatnya, sama, Pak, rugi. Allah Maha Pengampun, tapi manusia tidak. Apalagi, Pak, kalau di akhirat dia sudah jelas masuk neraka, udah cari semua orang dia zolimi. Paham nggak? Kalau ini yang dizolimi adalah orang yang masuk neraka dan dia beriman. Orang beriman kan pasti masuk surga, cuman masalahnya dia harus dibakar dulu di neraka. Kalau dia nanti di akhirat, dia dalam keadaan tidak punya amal soleh. Yang kedua, dia sudah jelas di neraka, amalannya sedikit, tapi dia masih beriman, mati dalam keadaan la ilaha illallah, muslim. Dia kan pasti masuk surga. Cuma masalahnya semua orang tidak mau dibakar di neraka, Pak. Yang masalah kalau dia cari semua orang yang menzolimi dia, dia sebut, nah ambil semua kebaikannya, belum cukup, diambil dosanya sampai habis dosanya. Ini memang kalau orang Makassar bilang pore, apa itu pore? Keenakan dia, Pak. Ya. Tapi lihat nanti di akhirat banyak orang begini. Ya. Yang orang di akhirat, Pak, orang sudah egois semua, Pak. Karena neraka surga. Semua orang masuk surga, tapi semua orang punya dosa. Bagaimana caranya? Semua kita punya dosa, toh. Tapi semua kita mau masuk surga tanpa neraka. Ya, pasti semua kita cari cara. Bagaimana caranya ini? Nah, inilah bahayanya kezaliman ini. Makanya tidak bisa dipilih 3 itu. Ya. Semuanya dijalankan. Ya. Jadi bertanggung jawab pada Allah, bertobat. Bertanggung jawab pada manusianya, ya, cari orang sekitar yang kita bisa biayai, kita bisa apa untuk minta maaf. Dan yang ketiga, yang terakhir, yaitu banyak beramal soleh. Itu semua menghapuskan dosa-dosa.